Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan aspek agama pada peserta didik SD. Nah, asal kalian ketahui ya teman-teman semuanya, materi ini mempunyai beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, pembahasan mengenai faktor perkembangan keagamaan pada anak, yang kedua, kematangan beragama pada anak, dan yang ketiga, fase perkembangan agama pada anak. Nah, teman-teman semuanya, materi yang pertama mengenai faktor perkembangan pada anak akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor perkembangan keagamaan pada anak. Perkembangan keagamaan anak pada anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan atau dari eksternal dan faktor lingkungan dari eksternal juga, serta faktor pembawaan dari internal yang terdiri dari faktor alamiah dan faktor bimbingan Rasul. Sedangkan faktor lingkungan atau eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, selanjutnya adalah faktor pembawaan internal, yaitu dari alamiah dan bimbingan Rasul. Secara hakiki, yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa sejak lahir, manusia sudah membawa fitrah keagamaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum pada ayat 30. Nah, dalam perkembangan fitrah beragama ini ada yang sejalan dengan secara alamiah dan ada pula yang berkembang dengan bimbingan dari Rasul Allah. Selanjutnya adalah faktor lingkungan yang dari eksternal, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga itu sendiri merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pengembangan agama sangat penting dan dominan. Sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anak karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru-guru adalah substitusi dari orang tua. Oleh karena itu, sekolah, terutama guru agama yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan wawasan keagamaan, menumbuhkan kesadaran, menjalankan ajaran agama, membiasakan beribadah dan berakhlak mulia, serta bersikap apresiasi terhadap ajaran sesama. Selain guru agama, unsur lainnya yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah terhadap perkembangan keagamaan pada anak adalah yang pertama, yaitu kepedulian kepala sekolah, guru-guru, dan staf sekolah lainnya terhadap pendidikan agama berupa penanaman nilai agama-agama di sekolah, baik dalam pemberian contoh bertuturan kata, berperilaku, dan berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, dan yang tak kalah pentingnya adalah guru-guru umum selain guru agama dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkannya. Yang kedua adalah tersedianya sarana ibadah yang memadai dan memfungsikannya dengan benar. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian bagi para siswa dan ceramah-ceramah keagamaan secara rutin. Nah, selain keluarga dan sekolah, lingkungan yang memengaruhi perkembangan keagamaan anak adalah lingkungan masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini ialah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap fitrah anak di dalam masyarakat. Anak-anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan anggota masyarakat lainnya apabila teman sebayanya berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai agama, maka anak pun akan terbawa baik pula. Namun sebaliknya, jika teman sebayanya berperilaku buruk, maka anak pun cenderung terbawa ke pengaruh yang buruk. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan saling berkaitan dan menjadikan lingkungan yang kondusif bagi anak, sehingga perkembangan keagamaan anak pun akan menjadi sehat. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan memberikan pengajaran, bimbingan, pembiasaan, dan keteladanan dalam beribadah dan berakhlakul karimah dan menciptakan situasi kehidupan yang memperlihatkan nilai-nilai atau ajaran agama atau yang sering disebut amar ma'ruf
serta memberikan lingkungan dari kemungkaran dan kemaksiatan seperti miras, narkoba, pornografi, tindakan kekerasan atau kriminalitas yang sering disebut nahi munkar. Selanjutnya, yang ketiga, pembahasan ketiga ada kematangan beragama pada anak. Nah, kematangan beragama pada anak ini berkaitan erat dengan kualitas pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dari aspek hablum minallah maupun hablum minan nas. Kematangan beragama merupakan watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Kematangan beragama juga dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Nah, kematangan beragama ini ditandai dengan yang pertama, itu memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu berada dalam pengawasan Allah. Yang kedua, melaksanakan ibadah ritual dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah. Yang ketiga, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan Allah. Yang keempat, bersyukur pada saat mendapatkan anugerah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang kelima, bersabar pada saat mendapatkan musibah. Yang keenam, menjalin dan memperkokoh uhwah Islamiyah. Dan yang terakhir, menegakkan amar makruf nahi munkar, memiliki ruhul jihad. Baik, yang selanjutnya ada kematangan beragama pada anak. Di sini ada ciri kematangan beragama menurut Allport 1953 menyebutkan bahwa karakteristik orang yang telah matang agamanya apabila memiliki 6 ciri khusus. Yang pertama ada diferensiasi yang baik, yang kedua motivasi kehidupan beragama yang dinamis, yang ketiga pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Yang keempat, pandangan hidup yang komprehensif. Yang kelima, pandangan hidup yang integral. Dan yang terakhir ada kematangan pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Materi yang ketiga yaitu fase perkembangan agama pada anak. Nah, pada fase ini ada 3 fase perkembangan. Yang pertama ada the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Tahap ini berada pada umur anak 3-6 tahun. Dalam tahap perkembangan ini, anak masih banyak menggunakan daya fantasinya dalam menyerap ajaran agama yang diterimanya. Pemikiran mengenai Tuhan akan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosinya, sehingga dalam menanggapi agama, anak akan lebih menggunakan daya fantasinya seperti dalam dunia dongeng. Yang kedua ada the realistic stage atau tingkat kenyataan. Pada tahap ini, anak melewatinya antara umur 7-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai pada tingkat pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta alam serta isinya. Anak yang pada tahap awal perkembangannya berhubungan dengan Tuhan, dengan dunia fantasinya telah berubah atau berganti dengan menggunakan logika atau pikiran. Mengapa demikian? Karena menurut teori, tahap perkembangan dan pembentukan logika anak dimulai pada awal umur 7 tahun. Jadi, wajarlah jika pada usia ini anak mulai diajarkan dengan benar dan dibiasakan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut oleh orang tuanya. Dan yang terakhir ada the individual stage atau tingkat individu.
dalam tahap ini, perkembangan ini usianya ialah 15 tahun ke atas. Nah, dalam konsep the individual stage ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada tahap konsep keagamaan yang konvensional dan konversif. Konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif pada tahap ini masih dipengaruhi sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Yang kedua ada konsep keagamaan yang bersifat personal, yaitu pada tahap ini murni pandangan agamanya bersifat personal. Dan yang terakhir ada konsep keagamaan yang humanistik. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seorang individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang ajaran agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, nah teman-teman semuanya, selain materi yang telah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan saya, materi selanjutnya yaitu mengenai fase perkembangan agama pada anak. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman semuanya bahwa fase perkembangan pada agama pada anak ini mempunyai 4 fase. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak pada tahun pertama dari 0 tahun sampai 6 tahun. Nah, pada masa ini anak-anak itu mengenal Tuhan dan agama dari lingkungan tempat mereka hidupnya. Jika mereka lahir dari keluarga yang beragama, maka tentu mereka akan mendapatkan pengalaman keagamaan melalui ucapan, tindakan dilakukan oleh keluarganya gitu. Nah, pertumbuhan agama pada anak ini ternyata telah mulai sejak si anak lahir nih teman-teman semuanya, dan bekal itulah yang dibawanya dari saat mereka sekolah sampai mungkin hari ini kita sudah beranjak dewasa itu telah dibekali agama dari sejak lahir juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu fase anak-anak pada umur sekolah atau dari umur 6 sampai 12 tahun. Pada fase ini, kepercayaan anak pada Tuhan di usia ini bukan berupa keasikan atau keyakinan hasil pemikiran, tetapi sikap emosi yang membutuhkan pelindung. Hubungannya dengan Tuhan bersifat emosional dan individual. Nah, ibadah dan berdoa pada usia ini mengandung gerak dan tidak asing lagi baginya. Doanya bersifat pribadi, namun anak-anak akan gembira ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menarik baginya itu. Selanjutnya yaitu masa remaja pertama atau masa di usia umur 13 tahun sampai 16 tahun. Nah, pada masa ini terjadi kecemasan dan kegoncangan dalam diri pribadinya masing-masing. Termasuk dalam hal agama, kepercayaan remaja pada Tuhan kadang-kadang kuat, tetapi kadang-kadang ragu dan berkurang gitu pada masa remaja pertama ini. Perasaannya kepada Tuhan tergantung perubahan emosi yang sedang dialaminya gitu. Nah, yang terakhir yaitu masa remaja akhir atau pada usia umur 17 tahun sampai 21 tahun. Pada masa ini, kecerdasan remaja yang telah sampai pada menuntut agar ajaran agama yang diterimanya ini sudah memasuki akal gitu. Dapat dipahami, dapat rasional dan ilmiah. Namun juga perasaan masih tetap menggunakan peranan penting dalam sikap dan tindakan agamanya. Pada masa ini juga banyak sekali terjadi kegoncangan jiwa pada dirinya masing-masing, terutama pada masa remaja akhir ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materi mengenai perkembangan aspek agama peserta didik di SD telah tersampaikan oleh saya pribadi dan rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya.
Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya dan bisa tersampaikan juga untuk nanti bekal perkuliahan selanjutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.